Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Rita Melani. Kali ini saya akan membuat pai susu yang seukuran teflon. Selain itu saya juga akan share beberapa tips supaya pai susu tidak gosong dan antisipasi apa yang masih bisa dilakukan jika pai terlanjur gosong. Yuk kita buat sama-sama dulu pai susunya. Kita punya dua step ya. Step pertama bahan untuk membuat painya, step kedua bahan untuk membuat isian flanya. Oh ya, jangan lupa cuci tangan dulu ya karena kita bakalan sering menggunakan tangan. Pertama kita siapkan wadah kosong yang agak besar karena kita mau membuat adonannya dulu. Lalu kita tuang 10 sendok makan tepung terigu. Kalau sudah, kita campur dengan 5 sendok margarin, terus kita aduk-aduk dengan sendok hingga tepung dan margarin bercampur rata. Setelah itu, campurkan 2 sendok makan susu kental manis ke dalam adonan dan ratakan. Setelah merata, kumpulkan adonan jadi satu dengan tangan. Lalu siapkan teflon yang bentuknya lingkaran seperti ini. Ini saya pakai yang diameternya 18 cm. Pindahkan adonannya ke teflon dan bentuk adonan seperti mangkuk dengan tangan. Pada saat membentuk adonan, pada bagian bawahnya jangan terlalu tipis ya. Tips pertama supaya tidak gosong, jangan bentuk adonannya terlalu tipis karena nanti akan lebih dulu matang daripada isiannya, jadi rawan gosong. Tips kedua, seandainya nih nanti kalian painya di akhir terlanjur gosong di bawah, kalau bawahnya kalian agak tebal, kalian bisa iris tipis dan buang bagian gosongnya, dan painya itu nanti masih bisa terasa enak dan tebal. Jadi misal kalau diiris juga nggak bakalan udah deket sama isinya. Di sini tebal yang bagus menurut saya sekitar 8 mm segituan. Jadi masih aman kalau misal terpaksa diharuskan untuk dikikis sedikit jika masih terjadi gosong. Oh ya, ini juga bisa tergantung dari jenis teflonnya juga. Jadi tips kedua ini buat antisipasi aja. Setelah udah bentuk mangkok dan rapi, kita tusuk-tusuk adonan pakai garpu. Lalu sekarang kita buat step kedua, isian flanya. Kita siapkan wadah baru lagi dan tuang 10 sendok makan air, suhu ruang ya. Lalu campur dengan 2 sendok makan tepung maizena, aduk-aduk hingga merata dengan sendok, pakai whisk juga boleh. Kemudian kita campur dengan 2 telur, lalu gunakan whisk. Kalau mau pakai sendok nggak apa-apa sih, cuman jadi lebih susah dan lama nyampurnya. Makanya saya aduk pakai whisk biar lebih mudah. Next, tuang 14 sendok makan susu kental manis dan whisk lagi hingga tercampur rata. Kalau mau lebih manis bisa ditambahin jadi 18-20 sendok juga boleh. Nanti jadinya lebih manis. Nah, sekarang kita bawa campuran bahan kedua ke adonan yang pertama. Kita tuang bahan kedua pakai saringan. Kita nyalakan api yang super kecil. Apinya itu kecilnya sampai kayak kegeser sedikit putaran kompornya, pasti apinya mati, sekecil itu. Waktu nuang pakai saringan ini wajib ya. Jadi kalau misalkan ada yang kental nggak keikut. Jadi nanti biar hasil isiannya lebih halus. Kalau udah, kita tutup teflonnya supaya panasnya merata dan kita tunggu antara 20-35 menit. Ini ya, kalian perhatikan tips anti gosong yang ketiga. Apinya sekecil ini dan nggak boleh sampai menyentuh teflon. Sekarang kita cek adonannya. Nah, ini kita lihat flanya banyak yang gelembung. Kalau muncul seperti ini, kita bisa tusuk-tusuk adonan painya lagi dengan garpu di area gelembung-gelembungnya, nanti pasti hilang.
Terus kalau ada sisa-sisa buih, kita sisihkan dengan saringan, jadi nggak sampai mengurangi isinya. Oh ya, kita juga harus sering ngecek tutup teflonnya ya. Kalau tutup teflonnya berembun, harus dilap biar airnya nanti nggak netes-netes ke painya. Dan tutup teflonnya ini bakalan sering berair. Jadi selama kalian memanggang painya sampai matang, jangan ditinggal-tinggal. Setelah dilap, kita tutup lagi. Begitu terus sampai matang ya, harus dicek terus. Nah, sekarang pai susunya sudah jadi dan matang sempurna. Kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit hingga agak dingin biar sedikit mengeras. Setelah 15 menit, kita pindahkan pai susu ke piring pelan-pelan. Nah, kalian bisa lihat nih, adonannya bagian bawah nggak gosong. Saya putar ya. Jadi pada saat memanggang, kalau apinya masih bisa dikecilin lagi, berarti apinya belum cukup kecil. Pokoknya maksimal sampai nggak bisa dikecilin lagi, tapi jangan sampai apinya mati. Karena adonannya itu bakalan lebih cepat gosong kalau apinya terlalu besar. Sekarang kita potong ya, biar kelihatan sampai tengah. Nah, nggak gosong kan? Dan memanggangnya tuh nggak harus maksimal 35 menit juga, karena apinya kecil sekali. Ada beberapa jenis teflon yang memanggangnya lama banget, mungkin bisa lebih. Jadi intinya kita lihat kalau flanya matang, berarti adonannya sudah pasti juga matang. Karena adonannya tuh pasti lebih matang duluan daripada flanya. Kalau ragu waktu ngecek kematangannya, bisa disentuh dikit flanya, tes pakai sendok. Kalau sudah mengeras penuhnya, berarti udah matang. Oke, selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep pai susu teflon ini bermanfaat buat kalian dan tips-tips anti gosong dari saya ini bikin kalian berhasil juga membuatnya. Kalau kalian suka dengan channel ini, dukung terus dengan subscribe, like, dan share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya saya juga jadi lebih semangat bikin video terus. Sampai jumpa di video-video berikutnya.